Ya, gitu. benar. Hari ini Bunda Mesra tanggal berapa tahun 2003 ya, Bunda Mesra titip anak-anak bermimpilah setinggi-tingginya. Iya. Kita mimpi? Betul. Oke, terus kita mimpi. Apalagi sama Kak Diki. Iya. Ayo mari. 10 tahun lagi ketemu Bunda 10 tahun Mesra. lagi saya mau jadi apa, tulis sekarang, kasih ke Kak Diki. Berdoa itu, doakan, komitmen itu, yakin. Mungkin 10 tahun lagi Bunda Mesra masih ada atau tidak ada, tapi serahkan ke Kak Diki dan kenanglah Bunda Mesra bahwa Bunda Mesra pernah mengajak kita bermimpi. Oke? Oke. Ya. Tulis sekarang, kasih di Kak Diki ya. Saya harus bermimpi. 1, 2, 3. Saya harus bermimpi. Di jalan cinta, kesejatian tak pernah menangis. Kau selalu hiraukan rindu sampai ambang senja. Di jalan cinta tak ada yang telah dirampok oleh usia atau raga dan fana. Kau selalu yakinkan padaku bahwa kematian sekalipun tidak membawa pergi cinta. Juga tidak datang seperti pencuri, karena sang pencuri tak bisa merampok jiwa kita. Di jalan cinta, kesetiaan adalah kesejahteraan. Kita dapat hadiah buku. Oke, baiklah Kire. Mama Penciptaan. Oh, Mama Pembuku, siap. Penciptaan. Karya Bunda Mesra, siap. Ya, nanti bisa kasih. dibaca ya. Terima kasih. Begini, yang ini buku yang baru. Nah, yang baru ini apa? Tentang tenun ikat. Tapi ini Bunda Mesra terpengaruh lihat waktu ikut festival sastra internasional di Bali, ya. Bunda Mesra tuh lihat mereka bikin puisi dari lukisan. Jadi ini lukisannya, terus ada puisinya, lukisannya ada puisinya. Terus Bunda Mesra pikir, kita tuh kan punya tenun ikat. Gimana kalau ada tenun ikatnya, ada puisinya. Itu cuma cara berpikir Bunda Mesra yang sederhana ketika tenun ikat itu diperkenalkan sekaligus puisi diperkenalkan. Sebenarnya itu saja. Tapi puisi itu tanpa gambar, tanpa musik sekalipun, dia tetap puisi yang bagus, indah untuk dinikmati. Dan tadi Kak Diki bilang segala sesuatu yang dilakukan Lako Atku Jawas itu punya cerita. Nah, tenun ikat itu juga punya cerita loh bagi Bunda Mesra. Baik secara filosofinya, peninggalan nenek moyang diceritakan kepada saya atau yang saya tahu, yang Bunda Mesra tahu, maupun tenun ikat itu punya kenangan secara pribadi dengan saya. Itu yang saya bikin dalam ya ini. Kemudian yang ini, di jalan cinta, kesetiaan adalah kesejatian yang tak pernah dibuat jadi dungu. Sekalipun semua orang sepakat berkata betapa butanya jalan itu. Berguru pada murid, ini buku Bunda Mesra, di mana guru Bunda tuh punya kelas menulis. Nah, ada satu kelompok kelas menulis yang luar biasa, Kak Diki.
dan anak-anak. 2012 kita putus ya, putus dalam arti mereka lepas dari SMA dan mereka kemana-mana. Tahun 2022 mereka kembali, berapa tahun itu ya, mereka kembali dengan cerita mereka tentang mereka itu siapa. Ketika dulu buku pertama mereka itu judulnya Kabut di Dalam Bala, Teriakan dari Tanah Haumehara. Pendidikan membuat mereka tuh terikat hatinya dan jiwanya, perasaan mereka, karakternya pada kelas menulis yang sudah saya rancang. Akhirnya saya seperti apa di 2012. Nah, terbukti di sini. Jadi ternyata anak-anak itu ketika mereka membangun mimpi disertai usaha, komitmen dan doa, terwujud loh. 2012 mereka bermimpi. Sayang buku itu cuma satu, jadi saya tidak bawa. Buku Kabut di Dalam Bala dan Teriakan dari Tanah Haumehara, itu mereka bermimpi loh. Jadi kayaknya mereka ketong so ada. Nah, kayaknya nanti lihat gitu. Nah, ini mereka menjawab loh. Jadi ada anak yang bermimpi dari sekolah tinggi jadi. Di dalamnya ada satu juga Thomas Benmetan. Thomas Benmetan. Kemudian Ella Bunganaen. Ya. Dia waktu dia menulis di buku pertama, dia tulis tentang kabut di lereng bala. Bagaimana seorang anak itu berjuang untuk dia ingin sekolah, tapi dia terkendala oleh dia harus menikah masih muda. Dan di situ Ella bercerita dia tokoh itu korban dari tradisi kebiasaan yang terjadi di kampung itu, sehingga pribadi dia sendiri si Ella waktu menulis cerita Kabut di Dalam Bala, dia berharap jangan seperti itu. Dan ketika dia buat buku ini, dia sudah apa? Dia sudah sekolahnya di mana? Di Jepang. Hebat ya, dia doktor. Kemudian ada satu anak di sini dia tulis tentang bagaimana dia peka sekali dan dia betul-betul gelisah dengan air di sabu. Air, kemudian bagaimana pokoknya dia gelisah dengan air, listrik, segala macam di sabu. Dan akhirnya waktu itu saya bilang, di cerpenmu coba kamu mengatasinya seperti apa. Jadi waktu itu dia mengatasi di cerpen. Nah, ketika buku ini sekarang dia tulis, dia anak yang sudah kerja di PLN sekarang. Dia sebagai pegawai BUMN termuda. Sigalan, Ratu Edo. Hebat ya. Nah itu, anak-anak ini juga pasti akan punya mimpi yang harus tinggi. Pasti kalau komitmen dan berusaha pasti dikabulkan. Amerika, Belanda, Prancis, ke ujung dunia manapun Anda punya hati, itu anak-anak itu punya hati tetap dilakukan. Betul tidak? Betul tidak ya? Kan kita tidak tahu suatu saat ini Riko jadi apa, ini jadi apa, ini jadi apa. Tidak tahu kan? Jian jadi apa? Tiba-tiba Jian jadi presiden Indonesia gitu misalnya. Iya kan kita tidak tahu kan jalan hidupnya. Nah, dari presiden Indonesia tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa puluh gitu loh. Nah, itu Jian pasti punya hati tetap melekat di Kak Diki, betul tidak? Kasih sejati adalah cinta yang tak pernah kehilangan cahaya matanya. Penyair itu, dia itu senang sepasang untuk hal-hal baik biji matanya selalu bercahaya, sekalipun raga tiada. Dari pengalamanmu. Nah ini Bunda menulis ini berdasarkan saat teduh Bunda. Biasa kalau saat teduh Bunda itu kan subuh tuh Bunda bangun pagi, biasanya tuh sembahyang, kemudian baca firman. Terus Bunda tuh cenderung kalau baca firman tuh cenderung tulis di buku. Jadi buku doa itu ada, buku doa untuk tulis. Terus ketika Bunda habis baca firman, Bunda selalu pikir peristiwa kemarin apalah yang menyalahi firman itu. Terus Bunda introspeksi gitu. Nah, semua itu Bunda tulis di sini. Sujud selembar daun. Kenapa daun? Karena setinggi-tingginya pohon, daunnya pasti jatuh ke tanah. Sesombong-sombongnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia pasti bersujud pada akar, pada Tuhan. Akar itu sumber segala kehidupan. Jadi itu yang masuknya di sini. Ini sujud selembar daun, ini puisi Bunda. Kemudian ini Makpela. Makpela ini kumpulan cerpen. Ini nih Bunda juga bercerita tentang hal-hal yang sedikit religius.
termasuk bagaimana pengalaman Bunda yang paling berkesan. Kenapa Makpela ini sebuah pengalaman spiritual Bunda tentang bagaimana saat Sarah meninggal dan mereka mencari kuburan untuk Sarah. Abraham mencari kuburan untuk Sarah. Bunda waktu baca firman itu, Bunda langsung berpikirnya ke masalah seseorang yang lagi sakit kanker dan dia harus bawa ke rumah sakit Elizabeth di Singapura, teman saya gitu. Terus kan tentang sehebat dan secanggih-canggih apapun manusia, kelahiran, kematian itu adalah urusan Tuhan. Bunda sangat percaya seperti itu. Tugas kita adalah kita melakukan apa yang merupakan tugas kita. Itu yang membuat Bunda bisa membuat beberapa cerpen ini. Kumpulan cerpen negara Te Auna. Kalau orang luar baca gini, Te Auna kayak gitu. Jadi Te Auna ini kayak lambang sebuah kesombongan manusia. Kebetana. Jadi ini cerpen ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Kupang, kebetana. Jadi ini negara Te Auna. Nah, itu negara mungkin hanya negara imajinasi Bunda. Tapi Bunda berharap seorang pemimpin siapapun dia, jangan pernah menjadi pemimpin seperti di negara Te Auna. Karena pemimpin yang fasik itu, rakyatnya akan fasik. Pemimpin adalah dari Tuhan. Tapi kalau dia menyalahi apa yang Tuhan suruh, maka rakyatnya pasti fasik. Semua ini Bunda kasih di ini negara Te Auna. Negara Te Auna ini juga ada cerita tentang seorang anak muda. Dia pahlawan. Dia asal Fontaine, namanya Martin Paraja. Itu Bunda kagum sama dia sebagai seorang anak muda, seperti halnya Bunda kagum sama Kak Diki kayak gitu. Tapi dengan kekaguman dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau Martin ini, Bunda hebatnya Martin Paraja ini, dia bisa memperjuangkan buruh saat itu, buruh yang tidak dibayar oleh kapal marine, kapal penjajah, dan dia bisa mengambil kudeta terhadap kapal itu, menyeberang dari Aceh untuk memperjuangkan upah buruh di Surabaya. Dan dia sama Kawilarang menyeberang dari Aceh, dan walaupun dia mati seperti serbuk pasir karena dibom, Bunda kagum dari dia adalah dia berjuang untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ini hebat. Itu ada Martin Paraja di situ, dan ada Bapak Merah Putih dan Ibu Indonesia Raya. Itu Bunda bercerita tentang seorang perempuan rote. Dia di Flores, dan dia orang pertama yang mengatakan merdeka di Nusa Tenggara Timur. Dia mengibarkan bendera keliling Flores untuk mengatakan Indonesia sudah merdeka. Itu Bunda tulis di buku ini. Kemudian menjahit gelombang, ini ada beberapa tradisi NTT yang Bunda tulis di sini. Salah satu itu cium sabu. Ini Bunda kasih tahu menjahit gelombang. Bayangkan gelombang dijahit kan tak mungkin ya. Dendam kesumatan benar-benar tak mungkin, orang bilang secara logika tak mungkin diselesaikan, tapi dengan cium sabu semua beres. Jadi Bunda angkat di buku ini ada beberapa mewakili itu ya anak-anak. Jadi kalau ini sih, ini buku yang dengan keterbatasan Bunda dan dengan ngototnya Bunda mencoba mengurai bagaimana nilai-nilai dari sebuah cerita. Mau dikatakan bahwa dari cerita rakyat hingga ceritanya di Kisenda. Bunda ulas di sini. Ini rata-rata cerita-cerita sastrawan NTT yang Bunda tanggapi. Ada cerita, bukan coba cerita, karya sastra. Jadi ada cerpennya, terus ada apa lagi? Ada puisinya, Bunda ulas. Jadi misalkan kalau kakak bikin cerita, Bunda ngomong, oh dia tulis ini maksudnya apa kayak gitu. Bunda apresiasi. Kadi kipunya juga ada di sini, Bunda apresiasi. Jadi Bunda kasih judul dari Suri Ikun Bu Ikun hingga Tuan Kamlasi, karena cerita rakyat Suri Ikun Bu Ikun ini sangat tinggi nilai pendidikannya. Nanti anak-anak baca di sini. Seperti apa sih nilai pendidikannya? Nah, Bunda serahkan ini ya, serahkan di siapa ya? Di Kak Diki atau Mereka saja. mereka ya. Oke. Mungkin ya dengan segala keterbatasan, tapi Bunda berusaha berkarya hanya untuk memperkenalkan tentang Nusa Tenggara Timur. Ya. Seperti itu. Ini Kak Kire bagaimana cara menyerahkan? Ini saja. Oh ya, ini Kire membawa nama saya untuk menyerahkan ini kepada Kak Vindi, iya, atas nama Kak Diki Senda dan Lako Ati Jawas. Tepuk tangan.
diabadikan. Foto dulu, foto dulu. 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3. Oke. Kita berada di perpustakaan yang cukup lengkap. Ini ada gitar yang kita bisa musikalisasi ini. Perpustakaannya lengkap sekali nih. Ada foto-foto Kak Diki. Ada di sini. Jadi nanti kalau kegiatan-kegiatannya di sini ya Kak Diki. Jadi kalau Kak Vin kesini beda buku kegiatannya di sini ya? Iya. Oh bagus sekali ini Kak Vin. Ini foto-foto apa nih Kak Vin? Ini foto-foto orang zaman dulu yang tinggal di Kapan. Oh orang-orang zaman dulu yang tinggal di Kapan. Wih anak-anak hebat nih anak-anak literasi semua. Terus yang ini foto-foto apa Kak? Ini foto-foto kegiatan ini untuk kegiatan di pengambilan video untuk kegiatan di Jogja. Oh. Jadi ada di pembukaan. Ini opa dan oma ya. Ini semua apa nih? Sejarah Itu orang-orang yang pernah tinggal di sampai ambang Kapan sih? senja Oh, di Kapan ya. di Generasi ya. jalan cinta. Ini Shirley mau tanya soal ini atau bagaimana? Tak ada yang Dari apa nih Kak? terhimpun Kegiatan apa nih? kegiatan usia. Oh ini semua. Ini apa? Ini aktivitas-aktivitas apa aja? dari waktu lakukan bangun pertama sampai Kau foto ada di sini. selalu yakinkan Oh ya ada tertutup. Terus yang ini nih apa nih? Ini oh tenunan. Ini nih ada kayak lambang dari setiap marga yang ada. Dari sini lambang dari setiap marga yang ada. Oh begitu ya. Oh. Ini ada ceritanya. Datang seperti pencuri. Oh ini masing-masing marga membuat Dia punya masing-masing marga tuh dong bikin dong lambang sendiri untuk kampung marga. Oh jadi dong taruh di sini. Iya. Oh ini Yang lain ada di sini. oh jadi ini masing Yang lain di sana. Di jalan cinta, kesetiaan adalah kesejatian yang tak pernah dibuat jadi masing-masing marga yang membuatnya. Iya, Oh, lambang dari setiap lambang Dari setiap marga. ini juga ya. Semua Di situ juga ya. Semua. Wah hebat. Ya, terima kasih. Terima kita sudah berjalan-jalan. jalan itu. Saya sudah diskusi, berbincang-bincang dan mengunjungi perpustakaan Lakon. Kasih sejati adalah cinta. Kasih sejati adalah cinta yang tak pernah kehilangan cahaya matanya.